Perkenalkan, nama saya Trusmiati, NIM 1218003. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek formula penalaran hukum model IRFAK yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu isu, adalah permasalahan yang terkait dengan aturan hukum. Isu hukum diperoleh dari fakta-fakta dan alasan suatu perkara diajukan ke pengadilan. Yang kedua, rules. Aturan hukum apa saja yang berlaku terhadap isu hukum tersebut. Yang ketiga, fakta hukum apa yang relevan dengan aturan-aturan tersebut. Yang keempat, nihilist, mencari jawaban apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta kasus dari isu hukum yang dibahas. Yang kelima, conclusion, adalah kesimpulan terpenuhnya tidaknya aturan hukum dalam isu yang sedang diperiksa. Yang di sini fakta hukum adalah setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang jelas. Fakta memegang peran penting dalam setiap putusan hakim. Baik fakta hukum merupakan kondisi sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Yang kedua, gabungan deduksi dan induksi. Pada metode gabungan, mixed method menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Terkadang penelitian kualitatif dulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif atau sebaliknya. Hal ini kita melihat terlebih dahulu karakteristik data di lapangan. Pada metode kualitatif bersifat realistis tunggal diklarifikasikan konkret dramatis. Struktur metode kualitatif sifatnya realistis, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Sedangkan pada metode gabungan sifat realistis ganda dapat diklarifikasikan dramatis dan hasil konstruksi. Maka terkait dengan karakteristik metode gabungan, maksud menggunakan 1 desain, 2 tujuan, 3 teknik, 4 instrumen penelitian, 5 data, 6 sampel, 7 analis, 8 hubungan dengan responden, dan 9 usulan desain. Yang ketiga yaitu penentuan isu hukum. Isu hukum sebuah perkara disarankan dari fakta-fakta yang ditemukan hakim di dalam proses persidangan. Sekian dulu dari saya, akan dilanjutkan oleh peserta yang kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asa Varianti, NIM 1218001. Saya di sini akan membacakan tentang penentuan peraturan relevan. Istilah perundangan berasal dari istilah Wetlige Regels, berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari Staatsregelung. Istilah Staats berarti negara dan regeling adalah peraturan. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai cara pembuatan peraturan negara. Contoh kasus perlindungan korban KDRT dalam putusan pengadilan negeri. Putusannya Pengadilan Negeri Klaten nomor 238/Pit-B/2004/PN Kit dalam perkara penganiayaan terhadap istri dengan terdakwa Irwan Anis Pasun. Fakta hukum. Pengertian fakta hukum adalah setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan condition sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Contoh kasus Aris bin Sumadin dengan Gilang Purnama bin Agus. T. Lembak bin Tambi Limbon. Kasus ketiga orang ini menjadi terdakwa kasus penganiayaan secara bersama-sama berdasar pada pertimbangan majelis hakim pada tanggal 24 September 2014 oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan nomor 1037/Pit-B/2004/PN.
Bandung. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketiga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan penipuan. Pengertian saksi. Menurut pasal 1 ayat 26 KUHP, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian analisis hukum. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Syafani 12/19/002 akan menjelaskan kesimpulan dalam formula IRFAQ. Jadi kesimpulan merupakan bagian terpendek dan rangkaian langkah-langkah dalam formula IRFAQ. Kesimpulan dapat berupa kalimat sederhana berupa ya atau tidak, atau kalimat yang menyatakan apakah aturan hukum tertentu dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum tertentu pula. Ada kalanya menjumpai permasalahan atau sisi hukum di mana terjadi penafsiran ganda bahwa suatu hukum dapat dan sekaligus tidak dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum. Terhadap hal demikian, sangat bergantung pada seberapa baik kemampuan dalam menganalisis permasalahan atau isu hukum yang pelik tersebut. Dalam hal ini harus menentukan sikap serta menunjukkan seberapa baik kemampuan dalam menganalisis suatu perkara. Kesalahan lainnya yang sering terjadi adalah membuat kesimpulan tanpa memberikan landasan atau dasar yang kuat bagi pendapat yang dituangkan dalam kesimpulan tersebut. Dengan kata lain, praktisi hukum ini hanya sekedar menyoroti suatu isu hukum, menyebutkan aturan hukum yang diterapkan, dan kemudian membuat kesimpulan tanpa memberikan analisis yang memadai dan baik. Pastikan bahwa apapun sikap yang diambil harus selalu menyatakan landasan atau dasar yang kuat dalam analisis. Dan ingatlah bahwa sikap yang diambil adalah apakah suatu aturan hukum dapat diterapkan atau tidak. Apabila berpendirian bahwa suatu hukum tidak dapat diterapkan, jangan terjebak untuk berkesimpulan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atau bahwa seseorang tidak bersalah. Mungkin masih terdapat aturan-aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk mengadili pihak tersebut. Perlu memikirkan dan mempertimbangkan aturan hukum lain tersebut dan kemudian kembali melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan. Untuk contoh-contoh dalam formula IRFAQ, yaitu ada dalam hukum perdata dan hukum pidana. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di dalam makalah. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang memuaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.